di sumur, cuma kan zaman dulu kan wow, menyuci pakai gamen pusoko. Ini tembusnya kan pantai selatan, cuma satu lubang, cuma ada itu terbuka kan terowongan. Nganggo bisa kan beracun. Jarane sumur pas kan beracun. Di apa CC-nya tadi ada gua. Ada berapa gua ini, Pak? Satu. Gua ya. Kalau guanya itu sampai sedalam apa, Pak? Ya dalamnya seberapa? Enggak seberapa ya kelihatannya. Nah, dulu kan adanya penggang satu jari. Orang-orang sini ada pilek. Salah satu situs peninggalan dari peradaban zaman Majapahit ini menimbulkan banyak anggapan dan pendapat tentang keberadaannya. Karena baik arkeolog maupun peneliti sejarah belum menyebutkan secara jelas terkait temuan struktur bangunan kuno berbahan bata merah yang ada di situs Purbakala ini. Masyarakat awam yang melihat situs ini pasti akan berdecak kagum dan juga bingung dengan apa yang nampak di depannya, karena begitu banyaknya struktur bangunan kuno yang ditemukan tahun 1930-an ini. Meski hanya berupa sisa-sisa pondasi ataupun dinding, namun struktur yang tersisa dan terlihat saat ini menunjukkan betapa megahnya bangunan yang pernah berdiri di tempat tersebut ratusan tahun lalu. Terdapat banyak lorong kecil, bangunan persegi menyerupai bilik, ruang bawah tanah dengan struktur bata merah yang saling tumpang tindih serta dua sumur dan candi berada dalam satu kompleks situs. Konstruksi bangunan yang sedemikian rupa itu memunculkan banyak spekulasi di tengah masyarakat terhadap peninggalan dari sebuah peradaban yang berjaya di kisaran abad 13 Masehi. Bukti tertulis baik berupa prasasti tentang keberadaannya tak pernah ditemukan, sehingga bangunan kuno di situs bersejarah ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Meski tak bisa dijelaskan secara ilmiah, namun cerita rakyat tentang keberadaannya sangatlah melegenda. Bahkan cerita itu pun diyakini kebenarannya. Lalu seperti apa kisah tutur yang diperoleh masyarakat secara turun-temurun tersebut? Dikisahkan jika situs Purbakala yang berupa sisa-sisa struktur fondasi berbahan bata merah ini merupakan kompleks pemukiman raja, bangsawan, ataupun tempat tinggal bagi keluarga raja. Hal itu berdasarkan banyaknya bangunan fondasi yang ditemukan di situs ini, karena tak mungkin rakyat biasa mampu membangun rumah yang begitu megah yang hanya bisa dilakukan oleh kaum bangsawan kerajaan. Sementara adanya lorong yang menyerupai gua di situs ini, warga mempercayai jika ruang bawah tanah tersebut jadi tempat semedi atau bertapa Raja Majapahit yang berkuasa kala itu. Selain itu, bentuk struktur bangunan yang begitu rumit di situs ini dengan adanya lorong jadi tempat persembunyian dan jalan melarikan diri keluarga kerajaan dari musuh ketika terjadi peperangan. Tak kalah menariknya, di situs seluas sekitar 4.000 meter persegi tersebut, tepat di sudut timur laut, terdapat sebuah bangunan suci yang dinamakan Candi Kedaton, merujuk nama tempat ditemukannya situs ini, yakni Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bangunan candi yang ketika ditemukan hanya berupa altar tersebut
dipercaya sebagai tempat pemujaan raja dan keluarganya. Sementara di tempat ini pula pernah ditemukan 5 kerangka jenazah saat dilakukannya upaya penyelamatan dengan digelarnya ekskavasi pada tahun 1985 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslik Arkenas. Konon kelima kerangka manusia itu adalah kerangka para pembesar kerajaan Majapahit. Menurut cerita rakyat yang berkembang, jika kerangka itu merupakan Dewi Murni, Dewi Pandansari, Wahito, dan Puyengan. Satu kerangka manusia lainnya diyakini sebagai kerangka seorang pria yang tak diketahui identitasnya. Wahito dan Puyengan adalah istri dari Adipati Blambangan, yakni Minak Jinggo. Sedangkan 2 nama Dewi adalah pembantu dari Wahito dan Puyengan yang diboyong Damarwulan ke Majapahit usai mengalahkan Minak Jinggo yang berupaya melakukan pemberontakan. Singkat cerita, Damarwulan yang memenangkan sayembara dengan terbunuhnya Minak Jinggo akhirnya menikahi Ratu Majapahit, yakni Kencana Wungu, hingga dirinya menjadi Raja Majapahit yang bergelar Brawijaya VI. Karena menjadi bangsawan Majapahit, Puyengan dan Wahito yang juga beristri Damarwulan secara otomatis menjadi kerabat dan menetap di Majapahit hingga dikuburkan di situs ini. Cerita tutur yang melegenda lainnya di situs ini adalah dengan adanya temuan sumur yang dikenal dengan sebutan sumur upas. Tentu nama upas atau bisa ular ini hanyalah kata kiasan saja. Sumur yang berada tepat di tengah-tengah struktur bangunan kuno dengan diameter 80 cm itu diyakini warga sebagai tempat penyimpanan pusaka-pusaka kerajaan Majapahit. Dianggap memiliki kekuatan yang ampuh. Seluruh pusaka yang dimiliki Majapahit ditempa dan disucikan dengan sumber mata air yang keluar dari dalam sumur kuno tersebut. Cerita rakyat juga mengkisahkan, konon ada seorang pencuri sakti zaman Belanda yang diburu oleh company dan meminta perlindungan Bupati Mojokerto kala itu, yakni Raden Adipati Condronegoro. Sang Adipati mau memberi perlindungan kepada pencuri sakti itu dengan syarat dirinya mau masuk sumur yang dikeramatkan tersebut. Karena merasa terlindungi, pencuri sakti itu pun menyetujui permintaan dari Bupati Condronegoro. Saat keluar, pencuri sakti yang berasal dari Unggahan, sebuah nama dusun di desa Trowulan saat ini, menuturkan jika di dalam sumur upas terdapat terowongan menuju 4 penjuru arah, yakni arah selatan, timur, utara, dan barat. Namun dirinya tak sampai memasuki keempat penjuru terowongan karena gelap dan begitu pengapnya. Dari cerita pencuri sakti itu, akhirnya muncul bahwa sumur upas bukanlah sumur biasa, melainkan jalan rahasia raja yang ingin melakukan perjalanan jauh. Penjuru arah selatan merupakan terowongan menuju pantai selatan Jawa, arah timur menuju Pulau Bali, sedangkan arah utara adalah jalan rahasia menuju pesisir pantai utara Tuban dan barat menuju Mataram. Para sesepuh sekitar situs sumur upas mengakui keberadaan 4 terowongan penjuru arah itu, namun tidak semua orang mampu melihatnya dan dibutuhkan kemampuan khusus. Meski secara nyata sulit untuk dibuktikan kebenaran adanya 4 terowongan penjuru arah yang merupakan jalan rahasia, karena kebenarannya sudah masuk metafisika.
Saking sakralnya dan dianggap memiliki kekuatan magis yang luar biasa, situs Sumur Upas Kedaton banyak dikunjungi dan jadi jujukan para pejabat penting negara untuk melakukan ritual. Di antaranya Soekarno dan Soeharto saat menjadi presiden diketahui pernah mengunjungi situs Sumur Upas atau situs Kedaton. Terlepas benar tidaknya, berbagai cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun tentang keberadaan struktur bangunan di situs purbakala peninggalan dari peradaban Majapahit ini. Sepantasnya lah kita bangga dengan apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Sebuah peradaban yang besar dan berjaya di zamannya pernah ada di bumi Nusantara yang menegaskan betapa hebatnya teknologi kuno Majapahit yang hingga era modern saat ini masih menjadi misteri dan belum mampu untuk dipecahkan fungsi bangunannya secara pasti.